Gramedia Sriwijaya. Universitas PGRI Palembang sebagai salah satu perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menjadi salah satu penyelenggara program profesi guru PPG. UPGRIP kembali dipercaya bahkan untuk semua program studi yang ada di FKIP UPGRIP bisa mengikuti PPG. Ini peluang bagi lulusan Strata 1 FKIP UPGRI Palembang. Artinya para alumni tinggal mengikuti semua prosedur untuk dapat mengikuti ini. Tak perlu jauh-jauh karena di UPGRIP sudah siap penyelenggara PPG, ujar Rektor UPGRIP, Dr. Haji Bukman Lian, MMMSI. Sikar saat sambutan pada Yudisium ke-139 FKIP UPGRIP sesi 3 semester ganjil tahun akademik 2022/2023 di Aula Haji Aidil Fitri Syah lantai 5 Gedung Business and Science Center UPGRIP, Rabu tanggal 25 Januari tahun 2023. Menurut Bukman, ke depan tidak akan ada lagi pengangkatan guru tanpa mengikuti PPG. Tahun 2024 persyaratan pengangkatan guru sebagai ASN harus memiliki sertifikasi profesional GR. UPGRIP sudah mendapatkan kuota dari Kementerian Pendidikan RI untuk melaksanakan PPG semua program studi. Hal ini adalah sebuah kepercayaan luar biasa sekaligus peluang bagi para lulusan S1 di FKIP UPGRIP. Silahkan ikuti prosedur. Ini peluang luar biasa bagi kalian para lulusan, tambah Bukman yang pada kesempatan ini berpesan kepada para peserta Yudisium untuk selalu mengupdate diri dengan perkembangan terkini. Tapi ketika mereka sedang berada di lapangan, mau jadi guru dan lain sebagainya di masyarakat, mereka kewalahan. Karena mereka tidak memiliki dokumen yang penting. Tapi FKIP PGRI selain daripada setelah dia selesai skripsinya harus tuntas. Perbaikan ditandatangani oleh seluruh pembimbing, penguji, baru dibuatkan artikelnya. Artikelnya kalau dulu cuma submit untuk para jurnal-jurnal, sekarang sudah setip. Kalau dulu terkirim, sekarang siap cetak. Dan selain siap cetak juga sudah harus sudah bayar. Belum bayar nggak jadi. Jadi nanti itu bisa Di tempat yang sama, Ketua BPHP GRI pada UPGRIP diwakili oleh Sekretaris BPHP BPGRI pada UPGRIP, Dr. Andes Haji Surmanah, MM, mengatakan lulusan S1 FKIP UPGRIP sudah dibekali berbagai ilmu dan keterampilan selama menempuh kuliah selama lebih kurang 4,5 tahun. Namun menurut Surmanah itu tidak cukup untuk menghadapi persaingan di era globalisasi saat ini. Sertifikat PPG adalah sebuah keharusan karena ini peluang besar. Tuntutan dunia pendidikan sudah mengharuskan itu. Apalagi UPGRIP sudah dipercaya pemerintah sebagai penyelenggara PPG semua program studi. Ini menjadi sebuah peluang besar bagi lulusan FKIP untuk bergegas meraih kesempatan ini, kata Surmanah yang pada kesempatan ini juga sempat berpesan kepada para peserta Yudisium agar memiliki kompetensi. Selain itu, peserta Yudisium harus membekali diri dengan motivasi diri untuk selalu maju dan mendapatkan pekerjaan yang baik. Saudara bersyukur saudara menjadi seorang guru pada saatnya. Walaupun MBKM kurikulum merdeka, seorang guru tidak mesti jadi guru. Misalnya guru bahasa Indonesia, dia juga bisa jadi Master of Ceremony, bisa juga seperti itu. Tetapi yang lebih linear adalah guru. Dan syarat-syarat menjadi guru itu memang ada beberapa yang harus kita penuhi, saudara. Ya, seperti yang dikatakan oleh Pak Rektor tadi, PPG adalah wajib bagi saudara. Seorang guru dikatakan profesional pertama memiliki minimal kualifikasi S1 dari 4 minimal. Jadi boleh sampai S2, S3 no problem karena minimal.
ya. Kemudian ada sertifikat pendidik melalui PPG, pendidikan profesi guru, yang di sini pun sudah ada setiap program studi. Nanti dapatlah GR. Kemudian minimal mempunyai 4 kompetensi, ya, profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian, itu minimal. Jadi saudara-saudara yang akan pada saatnya nanti terjun di masyarakat menjadi guru milenial, menjadi guru abad 21, ini beda dengan kami yang masa dulu, generasi-generasi yang masa dulu. Karena saudara pada saatnya nanti akan dituntut menjadi guru yang kreatif dan inovatif. Tanpa itu, saudara tidak mungkin akan eksis. Keberadaan saudara tidak benar-benar ada. Ada, tapi tidak benar-benar ada. Karena eksistensi saudara tidak diperlihatkan di situ. Akhirnya dia terpenuh dengan profesinya menjadi seorang guru. Oleh sebab itu, ingat posisi saudara sebagai seorang guru sudah mempunyai tupoksinya. Pertama, mendidik, mengajar, melatih, mengarahkan, membimbing, menilai, dan mengevaluasi. Mendidik, ini sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Bahwa tujuan pendidikan nasional itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan mereka, berakhlak mulia, sehat, berilmu. Itu, lari ke sana. Dekan FKIP UPGRIP Asok Profesor Dr. Desi Wardiah MPD dalam sambutannya menyebutkan bahwa FKIP UPGRIP terbesar di L2 Dikti dengan jumlah alumni lebih dari 75.000. Menurutnya, alumni FKIP UPGRI Palembang tersebar di seluruh penjuru tanah air. Alumni sudah menyebar dan ini membuktikan bahwa FKIP UPGRIP sudah mendapat kepercayaan masyarakat. Lanjutnya, Desi mengatakan kualifikasi harus dimiliki para lulusan. Terus meningkatkan kompetensi. Misalnya dengan ikut PPG, harus memiliki wawasan dengan berliterasi baik literasi digital maupun literasi IT. Selanjutnya, kepribadian. Guru transfer ilmu mengajar dan mendidik. Mereka sudah punya nilai plus. Mengayomi. Kalau dikembangkan maksimal. Etika, jujur, sabar, kemampuan mendidik dalam mendidik, terakhir, berdoa. Usaha atau ikhtiar sudah dilakukan, tinggal berdoa. Minta doa dengan orang tua, agar mendapat pekerjaan yang sesuai. Jika lulusan memiliki atau berpegang pada 4 poin ini maka insya Allah bisa membuka dunia ini, kata Desi. Akan disertakan dalam wisuda insya Allah bulan April nanti Pak Rektor. Dan pada kesempatan pagi ini ada 47 mahasiswa yang di yudisium yang baru tadi dilantik, 47 orang, sehingga total yang telah di yudisium itu sebanyak 180. Jadi kami masih ada hutang 167 mahasiswa lagi yang belum ikut serta dalam yudisium. Itu dimungkinkan karena memang salah satu persyaratan dari FKIP bahwa artikel tugas akhirnya harus accepted. Jadi itu ada proses Pak Rektor. Tapi insya Allah seperti semester-semester sebelumnya semua mahasiswa bisa memenuhi persyaratan tersebut. Kemudian pada kesempatan hari ini yang lulus dengan ujian tadi telah sama kita saksikan sebanyak 7 orang. IPK tertinggi diraih oleh program studi PGSD IPK 3,75 atas nama Eki Nofta Imanda. Mana nak? Oh berdiri. Oh yang penutup tadi Pak Rektor. Ini penutupan yang indah. Yang terakhir tadi ini. Selamat ya nak ya. Dan IPK alhamdulillah IPK rata-rata terendah pada peserta yudisium kali ini di 3,32. Cukup membanggakan Pak Rektor. Masa studi rata-rata 4 tahun 5 bulan. Yang mendapatkan dengan pujian 7 orang, yang mendapatkan predikat sangat memuaskan ada 40 orang. Peserta angkatannya 2016 ada Pak Rektor 1, jadi hanya 2%. Yang 2017 ada 5 orang dan yang 2018 ada 41 orang. Jadi
Demikian yang dapat saya laporkan terkait dengan kegiatan pada kesempatan pagi ini. 3,27 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan oleh Ketua LPPKN Universitas PGRI Palembang kepada Kunanti Nandari, IPK 3,70 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan oleh Ketua Perpustakaan Universitas PGRI Palembang kepada Imam Hairul IPK 3,64 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Selanjutnya, penyerahan piagam penghargaan oleh Wakil Dekan Bidang Akademi kepada Eki Nokta Umanda IPK 3,75 program studi pendidikan guru sekolah dasar. Itu mungkin sebuah yang keharusan, ya, tapi mungkin lebih ke untuk disinkronkan saat ini Bu, harus siap seperti apa sih seorang guru selain yang begitu banyak yang tadi. Jadi pertama kan saya katakan kualifikasi dan kompetensi. Kalau kualifikasi mereka bisa S1 ini sudah kualifikasi, standar minimal untuk jadi guru ya S1. Tapi mereka juga harus meningkatkan kompetensi dengan mengikuti PPG. Seperti yang dikatakan Pak Rektor tadi itu sudah wajib. Sebenarnya itu mempermudah. Kalau mereka sudah PPG, otomatis nanti bisa langsung servis. Sergu itu kan harus ada sertifikat pendidik. Itu dia kita sergu lulus langsung. Itu mempermudah sebenarnya di sini. Kalau sudah duluan dengan PPG, maka kompetensi mereka cukup kan otomatis prioritas untuk masuk PSN, prioritas untuk dapat sergu, kan gajinya juga 2 kali lipat. Nah itu yang kalau mereka pahami dari sekarang, itu masih muda, kan itu. Jadi mereka harus meningkatkan kemampuan itu. Nah, kalau tidak bisa ke PPG yang ngambil S2, kualifikasi bisa jadi dosen, kan minimal dosen S2, walaupun mungkin PGRI sendiri nggak lagi nerima S2, sudah S3 kita kalau mau jadi dosen kan harus minimal S3. Yang kedua, harus memiliki kemampuan untuk membuka diri, membuka skemata lah wawasan dengan berliterasi, literasi digital, literasi IT. Kalau mereka tidak mengembangkan diri nggak bisa dapat informasi. Orang di Jawa itu lebih berhasil karena mereka cepat dapat informasi, bukan karena mereka lebih pintar. Kan pintar itu kalah dengan cerdas. Mereka cerdas membaca situasi, membaca kebutuhan zaman. Sementara kalau kita duduk diam saja di daerah, ketinggalan kita diambil oleh mereka semua kan. Nah, yang ketiga kepribadian. Saya katakan kan kalau yang namanya FKIP itu ada mata kuliah untuk mendidik. Kan kalau guru tuh mentransfer ilmu dan mengajar dan juga mendidik. Nah, kalau seandainya pun mereka bekerja bukan sebagai guru, mereka tuh sudah punya nilai plus, sudah bisa mendidik. Nah, mendidik itu mengayomi, dimanapun dia bekerja, pasti memiliki pribadi yang lebih baik daripada yang lain. Nah, kalau itu dikembangkan secara maksimal, jadi harus terus. Salah satunya etika, jujur, sabar. Itu kan orang-orang mendidik kan harus beretika, karena dia akan ditiru dan diuji. Kemudian sabar, jujur, itu kan kemampuan mendidik itu bisa. Kalau yang keempat tadi, saya katakan berusaha kan sudah wajib. Nah, ikhtiar. Jadi kalau sudah berusaha sudah Tinggal berserah. tinggal berserah, berdoa, minta sama orang tua. Kadang kan orang mudu-mudu ini lupa. Kalau mereka harus minta doa sama orang tua. Nah, datang ke ibunya, berdoa, minta didoakan. Tak usahlah nyari yang lain, nak nyari doa pacar, nyari doa yang lain. Nanti carilah doa dari orang tua. Kan harus ridhonya orang tua, itu ridhonya Allah. Itu yang saya tekankan Ya Pak, untuk membuka semua jurusan. Apa Pak upaya kita untuk menggenjot supaya alumni juga mendapatkan itu gitu? Salah satu genjotnya kan genjot-genjotan disuruh ajari buka web, isi begitu. Judul koran kamu tuh Erkip Negeri Palembang dipercaya melaksanakan PPG semua program studi. Bisa disebutkan dulu yang pucuk.
bawahnya. Nah itu kan judulnya itu. Artinya kita siap. Itu cara genjotnya mana seluruh alumni lah tahu tuh. Cari itu, isi itu, alamannya ke sini. Tadi kan kita bukti terbuka ya, misalnya 40 itu hampir 50% alumni dari jauh. Mereka pinter kan, tesnya dari sini, yang alamannya bisa Jambi. Tesnya dari Jambi, tapi ngisinya udah dari Palembang, dari Bengkulu, dari padahal dia ada yang alumni Semarang, alumni Jogja, Jakarta, Bandung. Sama dengan kedokteran dari sana. Kemarin misalnya ada studi program studi HI, Hukum Internasional Administrasi Publik. Itu kan 70% kan bisa misi. Sama dengan PPG nih, kalau kita udah kencang dan tadi diajari, udah balik ke tidur sudah salah. Karena apa aja nunggu dipanggil ini macam lagi. Jadi umum telah ke bawah, prosedurnya mereka harus rajin membuka webnya GTK, rajin membuka webnya Kemendikbud untuk bisa mencari peluang-peluang. Kata Bu Dekannya tadi cari 3T, terluar, terjauh, terpinggir, terdepan, terbesar duitnya tadi. Nah itu. Jadi biasanya kalau tak duit besar sejauh manapun cari, karena terluar terbang laju lah, agak pada menang. Penting duitnya terbesar. Pak Adul dan bahwa PPG ini ada yang merasa bahwa ini sebuah hambatan. Padahal untuk meraih profesi itu memang perlu sertifikat seperti itu ya Pak ya? Jadi orang yang mengatakan sebuah hambatan karena dia belum memahami hakikat pendidikan di masyarakat. Dia itu bukan salah juga, mungkin dia belum baca itu. Jadi,